bagi sebagian orang tuh bertanya gitu Ustaz, masih penting nggak sih mempunyai agama itu, beragama itu? Karena sekarang tuh kan makin banyak ya Ustaz ya agama nih. Jadi kalau yang diterima di Indonesia aja baru 6, tapi kan di seluruh dunia katanya ada ribuan sekte-sektenya, apa agama dengan sekte-sektenya. Kemudian lagi saya ingat dulu ada seorang orientalis namanya Fridtjof Swan. Dia pernah menulis buku Transcendent Unity of Religion. Itu misinya itu untuk membuat seolah-olah agama itu sama. Jadi ketemu antara agama-agama. Semua agama itu sama gitu. Sehingga orang semakin bingung nih Ustaz nih, memilih agama mana yang benar itu gimana Ustaz? Mungkin bisa dijawab dari yang penting nggak sih beragama di zaman sekarang. Kemudian gimana memilih agama yang benar itu seperti apa? Saya kira itu pertanyaan bagus ya. Itu pertanyaan yang barangkali mengusik kepala sebagian orang di luar sana. Banyak orang. Iya, sebenarnya pentingnya kita beragama itu penting dengan banyak alasan. Satu, penting dari sisi individual, secara individual, penting secara sosial, dan juga penting karena agama itu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Oke, ini bahasa udah agak-agak bahasa filsafat ya. Tapi saya akan berusaha untuk menyederhanakan. Pertama dari sisi individual, Mas. Agama itu sekarang kan orang begini-gini, cukuplah dengan akal kita. Sekarang tuh lihat tuh, dengan akal manusia orang bisa memulihkan peradaban sedemikian gemilang, teknologi, sains dan semacamnya. Oke. Tapi apakah kehidupan Anda hanya bergantung pada itu saja? Ada satu elemen dalam diri manusia, kalau nggak diatur itu rusak kehidupan kita. Tahu nggak apa? Apa itu? Hawa nafsu. Andaikan Anda sampai pada level kecerdasan yang dahsyat luar biasa, dan sekarang terbukti kan, ini produk kecerdasan manusia yang begini nih, ya kan? Tapi Anda bayangkan sekarang manusia itu cerdas, maju gitu ya, secara intelektual. Tapi kalau secara moral hancur, kira-kira apa yang kita harapkan dari kehidupan kita itu? Banyak kan orang, sekarang jangan jauh-jauh dari Indonesia, banyak kan orang-orang pintar jadi koruptor. Itu orang pintar loh, koruptor itu. Kalau nggak pintar dia nggak mungkin korupsi. Iya kan? Orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan yang tidak bermoral itu sebagiannya orang-orang pintar loh Mas. Orang-orang yang secara intelektual itu matang, bergelar tinggi lagi ya kan. Tapi kenapa dia terjerumus dalam perbuatan yang terlarang? Jawabannya adalah hawa nafsu. Agama itu datang mengatur hawa nafsu kita, mengenalkan kita kepada diri kita. Gimana caranya supaya kita bisa hidup secara berimbang itu? Secara berimbang supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyengsarakan kita sendiri gitu loh. Agama itu mengatur kita untuk membahagiakan kita sebetulnya. Dan gak banyak kan yang dilarang dalam agama itu. Ya manusia punya yang diperbolehkan lebih banyak. Iya diperbolehkan lebih banyak gitu loh. Kenapa Anda hanya menuruti hal yang larangan-larangan? Kan suka ada orang yang bilang berat beragama itu, kata siapa? Sholat aja kalau dihitung itu berapa menit sih sholat itu? Ya kan? Kewajibannya nggak banyak, larangannya juga nggak banyak. Dan ingat, kalau agama mewajibkan sesuatu pasti di baliknya ada kemaslahatan. Kalau agama melarang sesuatu pasti ada keburukan. Sekarang apa? Apa yang jadi masalah? Tuhan ingin menghindarkan kita dari keburukan dengan larangan-larangan itu, dengan perintah-perintah itu Tuhan ingin memberikan kita kebaikan. Itu agama gitu loh. Secara personal tuh berguna untuk kita mengatur diri kita. Yang tidak kalah penting, manusia itu dalam hidup sudah pasti mengalami ujian. Dia perlu pegangan dong, ya kan? Di saat frustrasi, bisnis bangkrut, kemudian rumah tangga hancur, dia perlu tempat bersandar, ya kan? Agama itu datang untuk menjadi pelipur lara bagi hati kita, ketenangan batin. Itu ketenangan batin kadang nggak bisa dibeli dengan uang, ya kan? Banyak ada orang berduit tapi kemudian hatinya kering ya kan? Ada. Agama kemudian datang untuk menyegarkan batin kita. Masya Allah. Jangan bilang ini nggak penting. Anda kalau nggak punya ketenangan batin, tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya hidup, ya kan? Itu agama. Sayangnya sekarang orang-orang itu kadang hanya melihat agama dari sisi ritual saja. Misalnya agama itu cuma sholat, kemudian puasa. Ya Anda belajar agama dari ahlinya dong. Kalau Anda belajar agama dari ahlinya, Anda akan terhindar dari pemahaman yang salah semacam itu. Itu secara personal. Banyak sekali yang bisa kita kuak manfaat agama untuk kehidupan kita secara personal. Makanya ada yang memilih itu jadi bukan ateis Ustaz, tapi jadi agnostik. Kalau agnostik kan dia percaya Tuhan, dia tidak berani meniadakan Tuhan nih. Dia percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya organized religion, dia tidak percaya agama gitu. Karena peraturan nggak mau menjalankan peraturannya itu. Ya itu karena dia nggak salah memahami agama. Itu deistik ya, artinya deisme. Deistik. Kalau agnostik itu artinya orang yang dibilang Tuhan ada ya dia enggak, bilang Tuhan nggak ada juga enggak, dia nggak tahu lah intinya. Nggak mau tahu. Nggak mau punya urusan. Tuhan ada atau nggak ada saya nggak urusan. Ya agnostik namanya. Deistik berarti. Orang yang percaya kepada Tuhan tapi nggak percaya dengan agama.
Nah, itu rata-rata orang-orang yang punya pandangan semacam itu biasanya merujuk pada pemahaman yang salah tentang agama. Makanya dia alergi dengan agama. Disangkanya Islam itu ya ISIS gitu ya, para teroris, ya begitu. Di Barat mungkin itu berkembang karena persepsi negatif tentang agama itu kan masif ya, berkembang luas. Jadi orang terpengaruh dengan persepsi macam itu. Tapi Anda kalau merujuk agama pada sumber-sumber aslinya, pada ahlinya, orang yang benar-benar kompeten dalam bidangnya, nggak begitu kok. Yang saya pelajari nggak begitu agama itu. Sekarang saya nggak jadi teroris nih. Iya. Saya mesti bisa mungkin mentaati apa yang diperintahkan agama saya, tapi nggak ada tuh perintah kalau misalnya kita punya tetangga musyrik, kemudian kita bunuh, nggak ada. Jadi keengganan orang untuk beragama itu kadang-kadang, Mas, karena bermula dari kesalahpahaman tentang agama. Ada kalanya orang nggak beragama itu bukan karena benci agama, bukan, karena dia salah paham tentang agama. Makanya kita harus mengoreksi. Itu secara personal ya, Mas ya. Secara sosial, agama mengatur hubungan antara kita dengan makhluk yang lain, ya dengan sama manusia, dengan hewan, dengan binatang, dengan tumbuhan. Tapi kan ada orang-orang beragama yang bertindak semena-mena terhadap alam. Nah, itu dijadikan pembenaran oleh mereka itu. Ya, itu orang yang beragama, bukan salah agamanya. Kenapa? Ya buktinya ada banyak orang beragama yang baik. Kalau memang agama yang memerintahkan begitu, mestinya mayoritas orang beragama jahat dong. Kalau memang agama yang menyebabkan mereka berbuat jahat, mestinya mayoritas orang beragama itu jahat dong. Sekarang coba Mas bikin statistik ya, lihat penelitian. Berapa persen sih jumlah teroris itu? Atau para perusak alam, kemudian orang-orang yang berbuat zalim itu berapa persen sih dibandingkan dengan orang-orang yang baik? Cuma sekarang ini karena permainan media ya, orang-orang semacam itu yang tampil, muncullah persepsi di mata publik, inilah orang beragama, bikin kacau. Ya, orang gak beragama juga banyak yang bikin kacauan gitu kan? Cuma orang cuma nggak ketahuan, nggak terpublish, Jadi saya kira itu. Terus sekarang ada logika semacam ini, Mas. Itu katanya koruptor juga rata-rata Muslim loh. Beragama itu kan. Apa gunanya agama kalau begitu? Logikanya harusnya dibalik begini. Dengan adanya agama aja orang masih bisa korupsi. Apalagi kalau agama nggak ada. Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi Anda jangan mengatakan apa gunanya agama kalau masih ada orang-orang Muslim yang koruptor, yang berbuat zolim. Paling kasus kemarin itu saat yang pengasuh panti yatim. Iya. Pedofil apa? Iya, orang pesantren gitu. Iya, pengasuh panti asuhan. Apa kasus itu netizen langsung menghujatnya gitu, lihat tuh petinggi agama aja begini. Nah, harusnya kita begini logikanya. Dengan adanya agama aja, nafsu manusia itu bisa sebejat itu. Itu dengan adanya agama. Gimana kalau agama nggak ada sama sekali gitu loh? Paham nggak? Kalau agama nggak ada sama sekali, betapa hancurnya kehidupan kita. Itu dengan adanya agama, Mas, orang masih bisa bejat kayak begitu. Gitu ya. Bukan, jadi kasus semacam itu jangan dijadikan alasan untuk menafikan pentingnya agama. Karena bagaimanapun ada banyak sisi positif dari agama yang harusnya secara jujur kita ungkap gitu loh. Agama mengatur kehidupan kita, mengatur relasi kita dengan manusia yang lain. Kalau misalnya kita jual beli, hutang piutang, kalau misalnya kita tidak sengaja misalnya menabrak orang, bagaimana aturannya, dendanya, itu kan diatur dalam agama, dalam syariat gitu ya. Kalau misalnya kita menggadai, mengkredit, kayak gitu itu kan praktek kehidupan nyata sehari-hari nih. Kalau misalnya nggak diatur, Mas, orang kan akan berbuat semena-mena. Nah, sekarang Anda bisa membayangkan nggak kehidupan yang teratur kalau seandainya segala urusan itu diserahkan kepada nafsu manusia? Wah, hancur. Yang kadang punya kepentingan beda-beda itu. Iya kan? Anda akan zalimi dengan atasan. Chaos. Iya kan? Jadi agama itu datang untuk mengatur. Nah, masalahnya itu tadi, Mas. Manusia ini adalah makhluk yang bebas gitu loh. Ketika agama memberikan aturan, manusia itu bisa pilih untuk melaksanakan untuk enggak. Disampaikan nih sekarang orang Muslim nih ya. Tuhan wajibkan Anda sholat. Tapi kan Anda makhluk bebas. Bisa sholat, bisa enggak, ya kan? Yang jelas nanti Anda akan menerima balasannya. Konsekuensinya ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang negatif yang ditunjukkan oleh sebagian umat beragama itu adalah konsekuensi dari status kita sebagai makhluk yang bebas gitu loh. Ya iya kan? Iya. Itu konsekuensi mau gak mau. Kecuali kalau Anda berharap jadi benda mati gitu loh. Tuhan menyetting Anda menjadi orang taat semuanya kan bisa saja.